Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan, semua sehat. Nah, sebelum memulai dengan pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Oke, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, Ibu absen dulu. Oke. Arlin, Agnes, Merlin, Melang, Yuba. Oke, hadir semua. Anak-anak, silahkan siapkan buku panduan yang sudah dimiliki oleh masing-masing dan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita bahas pada hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu membangun karakter Kristen. Nah, dalam membangun karakter Kristen, kita berfokus pada pengembangan nilai-nilai moral dan spiritual yang sesuai dengan ajaran agama Kristen. Tujuan utamanya adalah membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, peduli, dan penuh kasih Kristen. Nah, langkah-langkah membangun karakter Kristen yang pertama yaitu jujur dan bertanggung jawab. Nah, jujur adalah tentang selalu berbicara yang benar dan tidak menyembunyikan fakta penting. Sedangkan bertanggung jawab berarti mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita serta belajar dari kesalahan. Jadi, jujur adalah tentang kebenaran dan ketulusan, sedangkan bertanggung jawab adalah tentang mengakui kesalahan dan melakukan yang terbaik, penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Yang kedua anak-anak yaitu kasih sayang dan kepedulian. Kasih sayang adalah perasaan hangat dan peduli yang kita tunjukkan kepada orang lain. Ini melibatkan perhatian dan kebaikan hati terhadap orang lain tanpa pamrih. Sedangkan kepedulian adalah tentang peduli dan memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Ini berarti kita merasa empati dan siap membantu orang lain ketika mereka membutuhkan dukungan, kasih sayang, dan kepedulian membantu memperkuat hubungan antar manusia dan menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan dukungan. Nah, yang ketiga anak-anak yaitu kesabaran dan pengampunan. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap tenang dan sabar dalam menghadapi situasi sulit, tantangan, atau keterlambatan. Ini melibatkan kontrol diri dan kemampuan untuk tidak mudah marah atau frustasi. Sedangkan pengampunan adalah tentang melepaskan dendam atau kemarahan terhadap orang lain atau sesama kita yang telah melakukan kesalahan untuk menyakiti kita. Ini melibatkan kemauan untuk memaafkan dan melanjutkan hubungan dengan hati yang lapang. Kesabaran dan pengampunan membantu kita menjaga kedamaian batin dan menciptakan hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang terakhir, doa dan pertumbuhan rohani. Nah, doa adalah komunikasi spiritual dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Ini melibatkan ungkapan rasa syukur, permohonan bantuan, atau introspeksi diri. Doa adalah cara untuk mencari kekuatan, kedamaian, dan pertunjukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pertumbuhan adalah proses perkembangan dan peningkatan diri secara fisik, emosional, dan spiritual. Ini melibatkan belajar, mengalami, dan berkembang menjadi versi diri yang lebih baik. Dari waktu ke waktu, doa dapat menjadi sarana untuk meminta pertumbuhan pribadi yang lebih baik dan mendapatkan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Demikian materi kita pada hari ini. Ibu meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, betul sekali. Nah, Ibu akan
menyimpulkan bagi kita semua tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang membangun karakter Kristen. Nah, mengenai membangun karakter Kristen, yaitu melibatkan praktik-praktik seperti jujur, kasih sayang, kesabaran, pengampunan, dan doa. Nilai-nilai ini merupakan landasan utama dalam memperkuat iman dan mengikuti teladan Kristus. Jujur dalam berbicara dan bertindak mencerminkan integritas Kristen, sementara kasih sayang dan kepedulian menunjukkan kasih Kristus kepada sesama. Kesabaran dan pengampunan memperkuat ketahanan spiritual dan kemampuan untuk mengatasi ujian hidup. Doa menjadi sarana komunikasi langsung dengan Tuhan, memperkuat hubungan pribadi dengannya, dan meminta bimbingannya dalam setiap langkah kehidupan. Nah, dengan membangun karakter Kristen berdasarkan nilai-nilai, seseorang dapat hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan menjadi teladan yang membawa berkat bagi orang lain. Demikian materi kita hari ini. Siapkan buku tugas karena Ibu akan memberikan tugas dan dikumpulkan minggu depan. Tugas yang pertama, mengapa penting bagi kita untuk menjadi jujur dan hubungan dengan orang lain sesuai dengan ajaran Kristen. Yang kedua, bagaimana kita dapat menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Kristen. Sudah. Dan yang ketiga, mengapa kesabaran dan pengampunan merupakan bagian penting dalam membangun karakter Kristen yang baik. Baik anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas karena Ibu akan memeriksa minggu depan. Nah, sebelum kita berpisah dari tempat ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Ke anak-anak, sekian dari materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.